Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah tablet murah tapi punya spesifikasi yang paling oke. 600 ribuan aja dapat tablet dengan prosesor yang biasanya itu digunakan di tablet yang harganya kurang lebih 2 juta, yaitu pakai Unique SoC Tiger T618. Gila, ini cuma 600 ribuan aja. Yuk lanjut, kita buka aja. Oke, ini adalah SPC L80S. Sebenarnya dulu itu pernah saya bahas, ini saya bahas lagi karena harganya yang semakin murah, 600 ribuan aja. Dan kemarin saya posting di komunitas ya, tablet ini yang harganya masih 600 ribuan. Kalau sekarang itu rata-rata udah dinaikin 700 ribuan. Gila, di harga segitu udah dapat prosesor Unique SoC Tiger T618. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Di bagian depan ada tulisan SPC L80S octa-core 4G. Ini ada gambar si tabletnya, kemudian di samping seperti ini. Oke. Dan di bagian belakang ada keterangan spesifikasi seperti sistem operasi Androidnya masih 10 karena memang ini bukan seri terbaru. Ini cuci gudang seri lama. Prosesor octa-core 2,0 GHz, RAM-nya 3 GB, ROM 32 GB. Dan lain-lain. Baterainya itu 5500 mAh. Dan ini segelnya udah terbuka ya, karena sebelum dikirim itu dicek terlebih dahulu sama si sellernya untuk memastikan kondisinya masih bagus. Aduh. Nah, di dalamnya yang pertama ada si tabletnya. Oke, kita taruh dulu. Ini ada kartu garansi yang mungkin untuk sekarang ini udah nggak berlaku lagi untuk garansinya. Kemudian ada kepala charger. Untuk outputnya ini 5 volt 1,5 ampere atau 7,5 watt aja. Terus ada kabel USB. Ini tipenya itu masih micro USB. Lanjut. Nah, ternyata di sini dapat earphone ya. Lumayan banget karena di zaman sekarang itu jarang-jarang banget dapat earphone ya. Meskipun kalau dilihat dari bentuknya memang ini earphone murahan. Ya nggak apa-apa lah, masih dapat. Kemudian ini dapat kabel USB on the go. Ada buku panduan dan masih dapat silikon case. Ini warnanya udah sedikit menguning ya, tapi bukan yang kuning banget. Ya, masih cukup bersih. Oke, kita rapiin dulu. Dan kita lihat di tabletnya SPC L80S. Nah, ini dari bawahan sudah tertempel screen protector. Kita lepas. Asik. Kemudian di bagian belakang, ini back covernya berbahan dari plastik yang di burst menyerupai metal. Ini bukan glossy ya. Dan untuk desainnya, ini bagian tepiannya ini agak melengkung. Jadi dipegang itu kerasa lebih enak aja dibanding yang model flat. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada tombol power, terus ada lubang kecil, ini lubang untuk tombol reset. Tapi untuk mencetnya itu kita harus pakai colokan semisal SIM ejector. Kemudian ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, terus ada port micro USB, dan di sini ada slot SIM dan slot micro SD. Ya, untuk SIM-nya ini single SIM aja, bukan dual SIM. Tapi udah lumayan banget lah di harga segini daripada cuma WiFi aja. Lanjut di sisi kiri ini kosong aja. Di sisi bawah ada lubang kecil. Ini lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada dual speaker. Dulu itu pernah saya bahas, ini dual speaker tapi bukan stereo, mono aja. Kemudian di sini ada tulisan SPC. Ada kamera dan LED flash, dan di bagian depan ini ada kamera dan tombol navigasi yang ada di bawah layar. Jadi tablet ini memang didesain memegang portrait ya, bukan landscape. Kalau landscape itu biasanya kameranya ditaruh di bagian tengah kayak gini. Kalau ini memegangnya itu didesain portrait. Yuk lanjut, kita nyalakan. Moga aja ini daya baterainya itu masih sisa. Nah, ini saya akan kembali lagi dengan kondisi sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari tablet SPC L80S.
Ukuran layarnya ini 8 inch. Kalau zaman sekarang kan standarnya tablet itu berukuran 10 inch. Sebelum 8 inch itu ada 7 inch. Nah, untuk kualitas layarnya untuk ukuran tablet harga 600 ribuan ini udah lumayan banget karena udah pakai panel IPS. Jadi dilihat dari samping itu masih terlihat cukup jelas. Kalau untuk resolusinya ini 800 x 1280 atau WXGA. Terus untuk aplikasi bawaan di sini juga termasuk bersih ya. Sedikit banget aplikasi bloatware. Ini cuma rumah belajar aja untuk aplikasi bocil. Dan untuk UI-nya ini stok Android, jadi itu lebih ringan dibanding custom UI lainnya. Oh ya, dulu itu banyak pertanyaan, nggak sedikit ya, itu Bang, bagaimana cara memasang kartu SIM dan juga micro SD-nya? Nah, di sini kan kalian bisa lihat sendiri. Ini ada icon posisi pemasangan kartu SIM atau micro SD. Ini saya contohkan aja. Jadi di sini tuh tipenya SIM-nya micro SIM. Dan untuk memasangnya, untuk kuningannya itu menghadap keluar. Umumnya itu kan menghadap ke dalam kayak gini. Kalau ini keluar. Ya di sini sudah terlihat jelas. Itu cara pemasangannya, posisinya kayak gimana. Mudah banget. Tapi masih ada yang bingung. Oke, lanjut kita cek di setelan. Mana ini setelan? Terus masuk ke tentang tablet. Untuk versi Android-nya ini masih 10 dengan security patch level di 5 September 2020. Karena memang ini bukan tablet keluaran terbaru. Dan untuk jaringan kalian bisa lihat sendiri, ini 4G single SIM. Ya, daripada cuma WiFi aja. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini cuma sedikit aja. Pertama device info HW, terus masuk ke SoC. Pakai UniSoC Tiger T618 octa-core 2,0 GHz. Itu 2 kali Cortex A75 2,0 GHz dan 6 kali Cortex A55 1,8 GHz. Fabrikasi 12 nanometer dan GPU-nya pakai Mali G52MC2. Nah, ini adalah seri prosesor UniSoC Tiger 6 series paling kenceng ya dibanding seri lainnya seperti T606, terus T610 dan T616. Ini tuh paling kenceng. Dan untuk sekarang, bukan sekarang sih, belum lama kemarin, seri prosesor ini dipakai di tablet yang harganya itu 2 juta, yaitu Advan Tab VX Lite. Dan di harga 600 ribuan jelas ini paling kencang. Untuk keseharian masih enak banget. Sebenarnya kalau buat ngegame seperti Mobile Legends, PUBG itu masih ngangkat banget. Kalau untuk Genshin Impact sebenarnya juga masih ngangkat, cuma di sini karena keterbatasan RAM dan storage yaitu 3/32. Jadi itu memang kerasa nyesek, harus kita uninstall banyak aplikasi. Oke, masuk ke screen. Ini dia resolusinya tadi udah saya sebutin 1280 x 800 atau WXGA. Dan untuk refresh rate di sini lucunya itu bukan 60 Hz tapi 56 Hz. Tapi kalau dioperasikan itu nggak kerasa ya bedanya, sama aja dengan yang 60 Hz. Penyimpanan RAM-nya itu 3 GB dan untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu cukup longgar karena UI-nya di sini ringan yaitu 24 GB dan ini sudah saya install beberapa aplikasi dan juga game. Ini sisanya masih 15 GB. Dan di harga segini memang nggak bisa berharap lebih ya. Dikasih prosesor UniSoC Tiger T618 aja itu udah untung banget, kalian nggak akan temukan di tablet lain. Oke, untuk kamera belakang ini 5 megapiksel, depan 2 megapiksel. Baterainya kalau di aplikasi ini terbacanya 3600 mAh. Tapi memang di aplikasi itu nggak sepenuhnya akurat ya, yang sebenarnya ini berkapasitas 5500 mAh. Sensor kita cek di aplikasi Sensor Box, kira-kira kelengkapannya ada apa aja nih. Nah, di sini banyak yang absen ya, nggak bisa berharap lebih. Seperti sensor magnet dan giro itu nggak ada. Tapi untungnya masih ada sensor cahaya. Jadi ada yang namanya pengaturan kecerahan otomatis. Terus kita lihat untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa UniSoC Tiger T618. Di sini saya pakai Antutu versi 10. Dapat skor 246 ribuan. Skor yang paling tinggi untuk tablet di harga 1 juta ke bawah. Dia rinciannya, skor CPU itu 84 ribuan dan GPU 43 ribuan. Ini pakai Antutu 3D Benchmark versi Lite karena RAM-nya itu 3 GB. Kalau yang standar itu kan minimal RAM-nya 6 GB. Terus kita lihat untuk multi sentuh.
Nah, mantap ya, di sini support hingga 10 titik sentuhan. Nggak hanya 5 titik sentuhan aja seperti di Transsion Holdings. Oke, kita coba cek di bagian kamera. Seperti umumnya tablet ya, sektor kamera itu bukan satu hal yang diunggulkan. Untuk kamera belakang yang 5 megapiksel, ya setidaknya ini masih terlihat lah itu objek apa. Oke, untuk kamera depan yang 2 megapiksel di sini juga ya masih terlihat jelas lah kalau itu objek apa. Kalau untuk bagus enggaknya ya di sini jelas kurang. Kita coba jepret. Nah, untuk bermain game dulu pernah saya tes game ya sekitar 5 bulan yang lalu, dan buat main game seperti Mobile Legends itu lancar banget di waktu itu. Itu rata ya sekitar 56 fps sesuai dengan refresh rate layar tablet ini. Kalau zaman sekarang kalian lihat aja, karena semakin update-nya Mobile Legends itu semakin berat. Oke, ini udah masuk ke dalam game Mobile Legends. Kita lihat untuk settingan grafisnya, gila. Tablet yang harganya 600 ribuan ini udah bisa dapat grafis ultra, gila. Ini kita coba atur rata kanan. Bayangan kita onin, mode SD kita onin juga. Di Realme GT Neo 5 SE saya aja ini grafisnya terlock di tinggi aja. Padahal kalau dilihat dari prosesornya, kalaupun bisa Mobile Legends 144 Hz ini sangat-sangat mumpuni pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini masalah di developer gamenya aja sih yang belum bekerjasama dengan prosesor seri Snapdragon 7 Plus Gen 2 karena masih seri yang baru. Aduh, kroyok. Nanti langsung saya perlihatkan aja ya untuk FPS rata-rata yang didapat. Di sini sih ya masih playable di settingan rata kanan grafis ultra. Cuma nggak selancar 5 bulan yang lalu yang pernah saya tes ya, itu rata di settingan yang sama. Karena memang untuk game Mobile Legends itu semakin update semakin berat. Nah, kalau bicara soal responsivitas layar ini enak-enak aja sih, sesuai dengan 10 titik sentuhan tadi. Aduh, ini mati lagi nih. Duh. Nggak terbiasa main di layar yang gede seperti tablet itu memang agak susah kontrolnya. Kelebaran aja sih. Harus membiasakan dulu kalau main di tablet. Kalau belum terbiasa ya memang kurang enak. Aku balas Martis. Oke, seperti ini rata-rata FPS yang didapat. Ingat ya, di settingan grafis ultra, bukan yang tinggi atau yang menengah. Tadi mode SD juga on, shadow juga on. Dapat FPS rata-rata di 52,9 FPS. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafiknya. Memang nggak stabil ya, sering naik turun, tapi di sini masih sering dapat di 55 FPS. Kalau ada turunan tajam karena ini memang baru mati. Kalau mau pengen yang lebih enak ya, pengalamannya itu lebih enak, taruh di settingan grafis yang di bawahnya. Misal di tinggi atau di menengah itu lebih enak. Overall sih untuk harga tablet 600 ribuan, performa ingat ya, di Mobile Legends settingan ultra dapat segini tuh udah yang paling oke. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Tablet yang punya spesifikasi paling oke di harga 600 ribuan stok cici gudang. Dan menurut saya ini sangat-sangat recommended. Buat bocil jelas ini sangat-sangat mumpuni. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.